Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 470 Sedikit kebaikan dari Tante Weni. Praja awalnya hanya seorang pejabat kecil dengan sedikit kekuasaan di kota Semarang dan dia tidak punya wewenang apapun. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menjadi wakil direktur Biro Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, dan kemudian dipindahkan ke Biro Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. Dia juga masih menjabat sebagai wakil direktur. Namun, masih ada kesenjangan yang besar antara menjadi wakil direktur Kota Semarang dan wakil direktur Surabaya, karena Kota Surabaya jauh lebih berkembang daripada Kota Semarang, dan tentu saja wewenang serta kekuatan Praja jauh lebih besar di Surabaya. Praja tidak pernah menyukai Morgan, jadi ketika dia melihat Morgan masuk, dia hanya mengangguk dengan lembut kemudian mengabaikannya. "Morgan, jangan hanya berdiri, cepat duduk di sofa. Viola, pergilah ke meja makan dan tuangkan Morgan segelas air. Aku juga akan pergi ke dapur dan memanaskan makanan agar kita bisa makan sebentar lagi." Setelah Weni masuk, dia mulai menyiapkan makanan dan menyuruh Viola menyiapkan segelas air untuk Morgan. Viola melirik Morgan dengan ringan dan bertanya kepada Morgan dengan lembut, "Morgan, apa yang ingin kamu minum?" "Air putih saja," Morgan menjawab dengan santai. "Oke," jawab Viola lembut, lalu berbalik dan berjalan ke meja makan untuk menuangkan segelas air untuk Morgan. Praja menoleh untuk melihat Morgan, lalu tersenyum dan berkata kepada Morgan, "Morgan, kamu tinggal sendirian di kota Surabaya ini, apa kamu sudah terbiasa dengan semuanya?" "Aku sudah terbiasa," jawab Morgan santai. Praja terus menatap Morgan dan melanjutkan, "Kedepannya, Weni dan aku juga akan tinggal di sini di kota Surabaya. Jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu bisa datang ke sini dan mencariku kapan saja." "Iya," Morgan mengangguk ringan, tetapi dia tahu betul dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Praja hanyalah beberapa kata sopan untuk basa-basi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Morgan, Weni mungkin membantu, tetapi Praja tidak akan pernah mau membantunya. Praja memandang Morgan dan terus bertanya, "Ngomong-ngomong, Morgan, bagaimana prestasi akademikmu?" Morgan menjawab dengan lembut pada Praja, "Prestasi akademikku biasa saja dan nilaiku juga tidak buruk, tetapi itu hanya bisa dianggap rata-rata. Aku harus pergi bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi aku tidak punya banyak waktu untuk belajar." Setelah Praja mendengar ini, dia menoleh dan melirik Viola, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu lebih banyak belajar dengan Morgan. Morgan bekerja sambil kuliah tetapi nilainya tidak buruk. Lihat dirimu sendiri, kamu hanya tahu bagaimana menghabiskan uang tanpa pandang bulu." "Ya, ayah, aku tahu," jawab Viola dengan tidak sabar. Bagaimanapun juga, dia masih meremehkan orang yang bekerja sambil kuliah di dalam hatinya. Siapa yang mau bekerja jika lahir di keluarga kaya? Hal semacam ini saja masih sangat memalukan di mata mahasiswa biasa. Apalagi di mata mahasiswa dari keluarga kaya. Praja melirik Morgan, dan kemudian berkata dengan tegas, "Morgan, aku masih sangat mendukung program kerja studimu, tetapi kamu harus ingat bahwa studimu adalah hal terpenting setiap saat. Jadi kamu tidak boleh meninggalkan studimu, kamu harus belajar keras dan rajin belajar. Lihat aku, jika aku tidak belajar, bagaimana aku bisa?" Morgan tahu Praja hanya mencoba untuk menyombongkan diri, tetapi Praja mungkin tidak tahu bahwa fokus Morgan saat ini sama sekali bukan pada belajar. Mempelajari hal semacam ini mungkin sangat penting bagi orang biasa, tetapi itu tidak ada artinya bagi Morgan sama sekali. Lagi pula, Morgan sekarang memiliki begitu banyak uang sehingga tidak perlu mencari pekerjaan melalui studinya, jadi dia dengan tenang mengucapkan terima kasih pada Praja. Setelah Praja melihat sikap Morgan, dia masih sangat kecewa dengan Morgan. Awalnya, Weni juga mengatakan kepada Praja bahwa dia ingin menjodohkan Morgan dan Viola. Praja berpikir bahwa jika Morgan tahu bagaimana membuat kemajuan, masalah ini sebenarnya dapat dipertimbangkan. Lagi pula, kondisi keluarga Sunyoto juga sangat baik sekarang, dan mereka tidak khawatir dengan uang sama sekali. Jika saat ini Morgan bersama Viola, Morgan akan dianggap sebagai menantu yang ikut istrinya di rumah mertua. Namun dalam obrolan singkat tadi, Praja merasa bahwa Morgan jelas-jelas senang dengan kehidupannya yang sekarang dan tidak berusaha mengembangkan diri untuk mencari kemajuan.
Bagaimana bisa Praja setuju untuk menikahkan putrinya dengan seseorang seperti Morgan? Praja hanya bisa menghela nafas pelan dalam hatinya, lalu menoleh untuk melihat posisi Viola. Dia merasa jika dia adalah Viola, dia juga tidak akan menyukai Morgan. Sepertinya aku harus mengobrol baik-baik dengan Weni. Morgan ini sama sekali tidak layak untuk Viola. Kurasa tidak akan ada hasil. Yang baik jika mereka berdua bersama. Apa yang kalian berdua bicarakan di sini? Pada saat ini, Weni keluar dari dapur membawa piring, dan bertanya pada Morgan dan Praja sambil tersenyum. Aku tidak membicarakan apa-apa, aku hanya berbicara tentang studi Morgan dengan santai. Praja menjawab sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menepuk pundak Morgan dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, Morgan, ayo kita makan dulu." Ya, Morgan mengangguk, lalu mengikuti Praja ke ruang makan. Selama makan, Praja dan Weni juga dengan santai bertanya kepada Morgan tentang keadaannya saat ini, tetapi mereka semua berbicara tentang topik sepele yang tidak menyakitkan, jadi makan bersama ini berlalu biasa saja. Setelah makan, Morgan berinisiatif membantu membersihkan meja, sementara Praja dan Viola duduk di sofa menonton TV, tanpa niat membantu sama sekali. Dasar anak dan ayah sama saja. Weni juga tidak peduli. Dengan bantuan Morgan, dia membersihkan meja, lalu berkata dengan lembut kepada Morgan, "Morgan, ikutlah dengan tante." Setelah mengatakan ini, Weni berbalik dan berjalan ke kamar tidur. Morgan menatap punggung Weni dan ragu-ragu selama beberapa saat sebelum mengikutinya. Setelah memasuki kamar tidur, Weni menatap Morgan dan berkata dengan serius, "Morgan, tante tahu bahwa situasimu tidak terlalu baik. Tante juga telah mencoba banyak cara untuk menghubungimu, tapi aku tidak pernah menemukanmu. Tante merasa sangat bersalah. Tante, sebenarnya aku." Morgan membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Weni menyelanya, "Tante tahu bahwa kamu memiliki harga diri yang kuat sebagai seorang anak laki-laki, tetapi kadang-kadang kamu tidak bisa mengurus dan menahan semuanya sendiri. Jika kamu punya beban kamu bisa memberitahuku, oke?" Setelah Weni mengatakan ini, dia mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menyerahkannya kepada Morgan, lalu berkata dengan lembut kepada Morgan, "Morgan, ini dari tante, ada 400 juta di dalamnya. Ini tidak berarti apa-apa bagi tante. Aku harap kamu tidak menolak." Morgan berkata tanpa daya, "Tante Weni, apa yang tante lakukan?" Semua orang juga tahu bahwa 400 juta ini mungkin bukan masalah besar bagi Morgan sama sekali, tetapi ini juga merupakan jumlah uang yang banyak bagi Weni. Weni jelas tidak sekaya itu untuk memberikan 400 juta ini padanya secara cuma-cuma. "Morgan, cepat terima, tante hanya ingin berbuat baik padamu." Weni menyodorkan kartu bank itu langsung ke pelukan Morgan. Bab 471 miskin boleh tapi harus tetap punya harga diri. Di Villa Weni, ketika melihat kartu bank yang diberikan Weni, ekspresi wajah Morgan sangat tidak berdaya, karena saat ini dia tidak kekurangan uang sama sekali. Dia bahkan merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Lagi pula, setelah mendapatkan kekayaan, Morgan tidak pernah berpikir untuk menghubungi Weni sama sekali, tetapi Weni sendiri yang berinisiatif untuk mencari Morgan. Morgan yang sekarang sudah jauh berbeda dengan Morgan yang dulu. Jika dulu ada orang yang tiba-tiba memberinya uang 400 juta, tentu dia akan sangat bersemangat menerimanya. Uang sebesar 400 juta bagi Morgan sekarang sudah tidak ada artinya. Morgan menarik napas dalam-dalam sambil melihat ke arah kartu itu, lalu memutuskan untuk memberitahu Weni tentang situasinya yang sebenarnya. "Tante Weni, sebaiknya tante simpan uang ini untuk keperluan tante sendiri." "Sebenarnya, aku sudah cukup punya uang sekarang," kata Morgan dengan lembut. "Uang apa yang kamu punya sebagai anak yang masih kuliah? Aku mendengar apa yang kamu katakan kepada ayah Viola tadi. Kamu masih bekerja dan belajar. Sebaiknya kamu cepat ambil uang ini, jadi kamu tidak harus pergi bekerja, konsentrasi saja pada studimu," kata Weni sambil menatap Morgan. "Tante Weni, aku benar-benar tidak bisa." "Bu, apa yang ibu lakukan?" teriak Viola tiba-tiba dari luar ruangan saat Morgan baru membuka mulutnya untuk menjelaskan kepada Weni. "Tidak ada, aku hanya sedang berkemas." Weni menjawab ringan, lalu mengedipkan mata pada Morgan dan berbisik, "Uang ini tante berikan kepadamu tanpa sepengetahuan ayah Viola. Dia tidak tahu tentang hal ini, jadi sebaiknya kamu tidak memberitahu orang lain, kamu mengerti?" Morgan baru saja membuka mulut untuk berbicara,
tetapi Weni tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Wanita itu kemudian langsung berbalik dan berjalan keluar ruangan. Morgan berdiri dan melihat kartu bank yang ada di tangannya. Ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia langsung mencari tas Weni dan mengembalikan kartu bank itu. Pada saat ini, suara Weni terdengar lagi. "Morgan, sini." Morgan bergegas keluar dari kamar tidur, lalu tersenyum pada Weni dan bertanya, "Tante Weni, ada apa?" Weni berkata kepada Morgan sambil tersenyum, "Begini, Viola bilang dia akan pergi keluar dan membeli beberapa barang untuk keperluan kuliah. Apa kamu punya kesibukan di rumah? Kalau tidak, kamu sebaiknya pergi dengan Viola." Ketika Morgan mendengar ini, dia menatap Viola sejenak, lalu mengangguk pelan dan berkata, "Ya, Tante. Ayo, cepat pergi. Mal akan segera tutup." Viola berteriak angkuh pada Morgan, lalu berbalik dan berjalan keluar villa. Morgan ragu-ragu sejenak, lalu dengan sopan berpamitan pada Weni dan Praja, dan mengikuti Viola keluar dari villa. Setelah Praja melihat bahwa Morgan dan Viola telah pergi, dan berbisik kepada Weni, "Weni, menurutku Morgan dan Viola tidak cocok satu sama lain. Kalau tidak, lupakan saja perjodohan mereka." "Ya." Weni tertegun setelah mendengar kalimat suaminya. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan nada bingung, kenapa mereka tidak cocok satu sama lain. "Kenapa tidak cocok? Tidak bisakah kamu melihatnya sendiri?" Morgan tidak ingin membuat kemajuan sama sekali, dan dia juga tidak memiliki ambisi sama sekali. "Selain itu, kamu tahu karakter anak kita, Viola. Apa yang disukai Viola adalah tipe anak laki-laki yang kuat dan ambisius. Aku tidak berpikir mereka berdua akan bahagia jika bersama, dan bahkan jika mereka bersama, tidak akan ada hasil yang baik. Aku sarankan agar kamu sebaiknya membuang niat untuk menjodohkan mereka." Praja berkata dengan sungguh-sungguh. "Apa maksudmu mengatakan itu? Kamu dan Morgan baru bertemu sekali, dan saat ini Morgan hanyalah seorang mahasiswa. Bisakah kamu melihat apa dia memiliki ambisi atau tidak?" Weni mengerutkan kening dan terlihat sedikit tidak senang saat mendengar ucapan suaminya yang merendahkan Morgan. "Aku bisa melihat sekilas jika dia memang tipe lelaki yang tidak punya ambisi." Praja berkata dengan lemah. "Lupakan saja, entah Morgan dan Viola bisa bersama atau tidak, itu masalah antara mereka berdua. Apa hubungannya dengan kita? Jika kedua anak itu bisa bersama, tentu saja aku akan senang, tetapi jika tidak ada cara untuk saling menyukai satu sama lain, aku juga tidak akan memaksa Viola." Kata Weni tak berdaya. "Baguslah jika kamu bisa memahami itu. Kamu harus tahu bahwa sesuatu yang dipaksakan, tidak akan berakhir dengan baik." Ucap Praja dengan tegas. Weni menghela napas pelan, dan ekspresi wajahnya tampak tak berdaya. Sebenarnya, Weni juga bisa melihat bahwa Viola memang terlihat sangat tidak tertarik dengan Morgan. Sementara itu, di sisi lain, Viola dan Morgan sudah meninggalkan villa. Viola melirik Morgan, lalu bertanya pada Morgan sambil mengerucutkan bibirnya, "Apa ibuku memberimu uang?" Morgan tertegun setelah mendengar kalimat yang dilontarkan Viola. Dia lalu mengerutkan kening dan balik bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" "Ibu mengajakku pergi ke bank dan menyetor uang 400 juta hari ini. Selain itu dia juga tidak mengizinkan aku untuk memberi tahu ayahku. Aku yakin uang itu akan diberikan kepadamu. Ibuku tadi memanggil kamu ke kamar untuk memberimu kartu bank, kan?" Ucap Viola pelan. "Ya," jawab Morgan langsung. Dia tidak ingin menyangkal karena apa yang dikatakan Viola memang benar adanya. "Kalau begitu, berikan kartu bank itu padaku." Tukas Viola dengan sikap arogan seraya mengulurkan tangannya langsung ke arah Morgan. Morgan tercengang ketika mendengar kata-kata Viola, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Petik 2. Memberikan kartu bank itu padamu. Tanyanya, saat ini, mungkin karena tidak ada orang lain yang hadir, Viola tidak lagi bersikap ramah kepada Morgan ketika berbicara. "Ya, Morgan, itu uang keluargaku. Kenapa ibuku harus memberikan uang itu padamu? Dan ternyata kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tanpa sungkan menerima begitu banyak uang dari ibuku. Kenapa kamu tidak punya harga diri sama sekali?" Morgan memandang Viola dan tidak berbicara. "Morgan, sebenarnya, menurutku kamu cukup baik, tapi aku masih sangat kecewa denganmu karena mau menerima uang dari ibuku. Aku tahu orang tuamu sudah meninggal, dan kamu harus menghidupi dirimu sendiri selama ini.
Aku tahu kamu pasti kekurangan uang. Akan tetapi kamu tidak bisa menerima semua uang ibuku secara cuma-cuma, bukan? Seorang pria boleh miskin, tapi tetap harus punya harga diri. Sekarang cepat berikan kartu bank itu padaku, ucap Viola. Kali ini gadis itu memberitahu Morgan dengan kata-kata yang terdengar lebih tulus. Morgan ragu-ragu sejenak dan bertanya kepada Viola dengan tembut, untuk apa kamu menginginkan kartu bank itu? Aku tidak akan menyentuh uangnya. Aku akan menyimpannya untukmu. Kembalikan padaku, ketika kamu benar-benar membutuhkan uang itu, aku akan memberikannya padamu. Aku tidak ingin kamu membuang uang dengan sia-sia hanya karena uang yang diberikan ibuku itu membuatmu merasa kaya. Viola berkata dengan sangat serius. Morgan memandang Viola, dan tatapan aneh melintas di matanya. Awalnya Morgan mengira Viola menginginkan uang itu untuk digunakan sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa Viola ternyata khawatir Morgan akan menyia-nyiakan uang itu. Hal itu tentu saja membuat kesan Viola di hati Morgan jauh lebih baik. Morgan memandang Viola dan berkata, aku sudah mengembalikan kartu bank itu ke Tante Weni. Aku tidak mau uangnya. Apa yang baru saja kamu katakan itu benar. Seorang pria boleh miskin, tapi tetap harus punya harga diri. Dan aku masih punya harga diri. Viola tercengang setelah mendengar kata-kata Morgan, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Keterkejutan muncul di mata.